Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dari Ekonomi Syariah 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan NIM 2010602002 dalam mata kuliah Mikroekonomi Islam dengan dosen pengampu Ibu Melis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar mikroekonomi Islam. Yang pertama, asas ekonomi Islam. Asas ekonomi Islam menyangkut tiga hal. Yang pertama, kepemilikan. Kepemilikan ada tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Yang kedua, distribusi. Distribusi ialah menjamin kebutuhan per individu warga negara. Yang ketiga, disposisi, yaitu pengembangan hak milik dan nafkah dan infak. Dan yang selanjutnya adalah kebijakan mikroekonomi Islam. Kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan per individu. Kebutuhan per individu dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, kebutuhan mewah. Yang kedua, kebutuhan kelompok. Kebutuhan kelompok dibagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan keamanan. Selanjutnya adalah kepemilikan. Kepemilikan adalah izin mengubah syariat untuk memanfaatkan zat dan jasa tertentu yang menyebabkan pemiliknya berhak mendapatkan kompensasi. Dan bentuk kepemilikan yang pertama, kepemilikan individu. Dan yang kedua, kepemilikan umum. Yang ketiga, kepemilikan negara. Yang selanjutnya adalah sebab kepemilikan dalam Islam adalah yang pertama, warisan, harta yang diperoleh tanpa kompensasi. Yang kedua, bekerja, kebutuhan harta penyambung hidup. Yang ketiga, pemberian negara. Yang selanjutnya adalah disposisi. Disposisi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu infak. Infak dibagi menjadi dua, yaitu faktor hubungan, yaitu wasiat atau hadiah. Yang kedua, faktor nafkah, ayah kepada anak. Yang kedua, hukum syara dalam memanfaatkan barang dan jasa. Yang ketiga, pengembangan harta, yaitu tanah, harta yang diperoleh dari pertukaran yang diperoleh dengan mengubah bentuk. Materi yang selanjutnya adalah hukum tanah pertanian. Pengembangan tanah pertanian ada dua. Yang pertama, ekstensifikasi tanah pertanian, yaitu terbagi menjadi pembelian lahan, tahjir, menghidupkan tanah mati, dan pemberian negara pada petani. Yang kedua, intensifikasi tanah pertanian, yaitu wajib mengelola tanah pertanian. Dan yang kedua, haram menyewakan tanah pertanian. Selanjutnya yaitu hukum perdagangan. Bentuk perdagangan ada perdagangan domestik dan perdagangan luar negeri. Bentuk perdagangan ini ada yang halal, ada yang haram. Yang halal ialah contohnya jual beli, salam istisna, syaraf. Yang haram yaitu riba, gaban fahishi, tadlis, dan penimbunan. Yang selanjutnya adalah hukum perindustrian. Hukum pabrik kilang mengikuti hukum barang yang diproduksinya, yaitu produk halal dan produk haram. Yang selanjutnya adalah hukum syarikah. Syarikah adalah akad antara dua orang atau lebih yang keduanya sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk kekayaan dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hukum syarikah dalam Islam yang pertama adalah ijab dan qabul. Akad syar'i dibagi menjadi dua, yaitu sepakat melakukan syarikah, sepakat memberikan modal, itu belum sah. Yang kedua, orang yang boleh melakukan tasyaruf, yaitu sepakat melakukan syarikah dalam urusan tertentu, itu dianggap sah. Bentuk syarikah dalam Islam yang pertama adalah syarikah amlak atau zat barang.
Yang kedua, syarikah ukut, pengembangan harta. Bentuk syarikah kapitalis. Yang pertama, perseroan firma. Yang kedua, perseroan terbatas. Yang ketiga, koperasi. Dan yang keempat, asuransi. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.